Sistem Necromancer, bab 721 sampai dengan 725. Bab 721 Home Theater. Dunia zombie, di dalam ruang konferensi. Li Yahong menyerahkan sebuah daftar dan berkata, ini adalah daftar pabrik-pabrik di kota Xinfu. Prioritas restorasi dalam rencana ini adalah peternakan, termasuk budidaya biji-bijian, pembibitan ternak, serta produksi pakan dan pupuk. Perluasan rangka ke arah luar dapat menjamin keamanan pangkalan. Langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah makanan dan daging, dan kita tidak bisa selalu membiarkan Wu Heng bertransformasi. Kita juga harus menemukan cara untuk mencapai produktivitas mandiri sebanyak mungkin. Baik untuk penggunaan pribadi atau dijual ke pangkalan lain, itulah yang paling dibutuhkan saat ini. Wu Heng berkata, tidak perlu terburu-buru soal pupuk. Saya akan meneliti dan melihat apakah ada metode lain. Saya akan memberitahu Anda dalam beberapa hari ke depan. Para perihutan punya ramuan yang bisa menumbuhkan tanaman, menurutku itu layak untuk diteliti. Sekalipun formula obatnya tidak tersedia, membeli obat akan lebih efektif daripada pupuk kimia. Baiklah, Li Yahong mengangguk. Wu Heng kembali menatap daftar itu dan bertanya, apa yang dilakukan pabrik pengolahan produk akuatik yang tercantum di sini? Li Yahong juga melihat ke sana dan berkata, itu pabrik pengalengan. Mereka bisa mengawetkan semua jenis makanan laut. Bisa. Pabrik semacam ini dapat digunakan di dunia lain. Makanan laut dari Laut Zamrud dapat diolah dan diangkut ke pedalaman untuk dijual. Misalnya, seharusnya bisa menjualnya dengan harga bagus dari para ork di kota Rentam. Wu Heng mengangguk. Pabrik makanan, pabrik kertas, pabrik pengolahan produk akuatik, adakah yang tersisa yang mampu mengoperasikan ketiga pabrik ini? Ya, semuanya peralatan modern. Selama Anda tahu langkah-langkah pengoperasiannya, Anda belum dianggap teknisi, kata Li Yahong. Para penyintas yang relevan kemudian akan mengajari kerangka-kerangka itu cara mengoperasikannya. Li Yahong mengangguk lagi untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Wu Heng melirik daftar itu lagi, tetapi tidak menemukan pabrik yang ia butuhkan. Ia berdiri dan berkata, ayo kita periksa pabrik-pabrik ini dan tempatkan orang-orang di sana. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan memerintahkan personel dan konvoi terkait untuk berkumpul di lantai bawah. Setelah semuanya pada tempatnya, Wu Heng naik truk dan pergi ke pabrik yang dipilih. Suatu sore, Wu Heng dan Li Yahong pergi ke beberapa pabrik terpilih secara berurutan. Setelah diperiksa, semua kerangka pun disusun. Sekarang ada beberapa kerangka tingkat tinggi di pangkalan. Meski ia hanyalah jiwa palsu yang dibangun melalui ilmu hitam, namun atributnya tidak lebih rendah daripada makhluk hidup, termasuk kecerdasan dan pembelajaran. Selama Anda mendemonstrasikan atau menjelaskannya kepada mereka, mereka akan mempelajarinya dengan cepat. Para penyintas telah membuat pengaturan dan akan datang besok untuk mengajari kerangka itu cara mengoperasikan mesin. Li Yahong berjalan mendekat. Akan lebih baik jika kerangka itu bisa mempelajarinya dalam waktu 3 hari. Li Yahong menghitung dalam hatinya, hampir sama saja. Semuanya operasi sederhana. Kamu bisa mempelajarinya setelah 1 atau 2 demonstrasi. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya satu set lengkap peralatan untuk home theater semacam itu? Wu Heng tiba-tiba bertanya. Ya, kalau kamu butuh, aku akan mencarikannya untukmu saat aku kembali. Kamu butuh berapa set? 1 set saja sudah cukup. Aku akan mengambilnya nanti. Li Yahong mengerutkan bibirnya dan berkata, bawa kembali ke Qi Hancai. Korea tidak seburuk itu sampai mereka tidak punya barang seperti ini. Wu Heng mencubit wajahnya dan berkata, mengapa kamu cemburu? Ketika dia berbicara, terdengar suara dari interkom, Saudari Hong. Semuanya sudah siap, Li Yahong menjawab, kembali ke pusat kota. Konvoi mulai bergerak dan melaju menuju pusat kota. Setelah kembali ke pusat perbelanjaan, Wu Heng mengikuti Li Yahong ke gudang untuk mengambil 1 set peralatan lengkap. Keduanya mengobrol sebentar. Li Yahong pergi mengurus urusannya sendiri,
dan Wu Heng juga kembali ke asramanya dan menuju ke Pulau Harta Karun. Kembali ke Treasure Island. Setelah Wu Heng melepaskan hantu itu, dia keluar dari ruang belajar dan turun ke bawah. Di rumah pemilik pulau, saya melihat kamar-kamar di lantai 2 dan memilih satu dengan bukaan yang lebih lebar, luasnya sekitar 50 meter persegi. Saya mengeluarkan semua proyektor, layar, dan peralatan audio yang baru saja saya dapatkan. Aku sudah berjanji pada pembantu untuk pergi ke bioskop, tapi aku terus menundanya sampai sekarang. Semua teknisi listrik di rumah pemilik pulau dipanggil untuk mulai memasang peralatan dan menyambungkan kabel. Terdengar suara keras dari lantai atas. Seekor burung hantu putih terbang dari lantai bawah terlebih dahulu, diikuti oleh 4 pelayan. Memegang kusen pintu di kedua sisi, melihat ke dalam ruangan, kerangka-kerangka yang sibuk. Wu Heng juga berjalan ke pintu masuk dan membuat cukup ruang untuk kerangka yang dipasang. "Tuan, apa yang sedang Anda lakukan?" "Banyak sekali kotaknya," tanya Robert bertelinga kucing penasaran. "Teater rumah, aku sudah berjanji padamu sebelumnya," kata Wu Heng sambil tersenyum. Mata gadis-gadis itu berbinar. "Ini bioskop, kenapa tidak ada apa-apa di sini?" "Belum terpasang. Ayo kita turun dan makan dulu, lalu biarkan skeleton memasangnya di sini." "Ya, Guru." Beberapa orang turun bersama-sama, dan si juru masak menyiapkan makan malam. "Weyer, minta orang yang bertanggung jawab di kamar dagang bunga bintang untuk datang besok agar aku bisa membicarakan beberapa hal dengannya," kata Wu Heng. "Baik, Tuan." Envier setuju dan melanjutkan, "Perbekalan yang dibutuhkan untuk kota Neitalei sudah disiapkan, dan kita bisa mengatur kapal untuk mengirimkannya kapan saja." Wu Heng menghitung waktunya. "Mari kita siapkan kapal besok. Selain perbekalan, kita juga akan mengirim tim teknik untuk membantu memperbaiki bangunan yang rusak di kota Neitalei." Envier kemudian bertanya, "Soal lampu listrik, petugasnya sudah dikerahkan. Kita bisa turun dan menyelidikinya. Mari kita atur semuanya." "Baiklah." Envier mengangguk sambil tersenyum. Mungkin karena sedang menunggu film, para pelayan makan dengan cepat. Setelah meletakkan peralatan makan, mereka hanya menatapnya dalam diam. Wu Heng berbalik dan melihat ke atas. Setelah kerangka itu dipasang dan turun dari lantai atas, Wu Heng berkata, "Jubah, siapkan beberapa makanan ringan. Weyer, pergilah ke ruang tata letak dan bawakan cakram filmnya. Ini cakramnya besar dan bundar. Mini, telepon dan tanya Higgins dan Macintosh apakah mereka punya waktu. Kalau ada, datanglah dan nonton film bersama kami." "Ya, Guru." Beberapa pembantu berlari dan melakukan persiapan sebagaimana yang dikatakannya. Wu Heng naik ke atas untuk memeriksa peralatan dan mendapati peralatannya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Satu-satunya kekurangannya adalah kabelnya terekspos, yang mana kurang bagus tampilannya. Kemudian, dia meminta kerangka itu untuk bergerak di sofa dan kursi. Dipersiapkan. Menunggu sebentar di rumah pemilik pulau. Macintosh, yang mengenakan jubah, berjalan masuk dari luar, diikuti oleh para pelayan tengkorak yang bertanggung jawab melindunginya. "Tuan pulau, Tuan." Macintosh membungkuk sedikit. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, si Gui dan yang lainnya, cari tempat duduk." Macintosh mengangguk dan duduk di belakang, dan Robert membawakannya anggur dan kue. Setelah menunggu beberapa saat, si Gui dan si Yali, 2 saudara peri masuk. Para pelayan memberi hormat, dan kedua saudara perempuan itu tersenyum dan mengangguk. Si Yali melirik ruangan itu dan bertanya, "Apakah ini bioskop yang kamu sebutkan? Bagaimana kita menontonnya?" "Ayo kita mulai sekarang. Cari tempat duduk," kata Wu Heng sambil tersenyum. Kedua saudari itu duduk di sisi kiri, dan para pelayan lainnya juga berkumpul dan duduk di sisi yang lain. Wu Heng merapikan peralatan dan mulai bermain. Musik pembuka yang menggelegar tiba-tiba terdengar, membuat semua orang ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Si Gui dan Macintosh sudah menghunus senjata mereka. Wu Heng langsung berkata, "Efek film."
Singkirkan senjata kalian. Sebentar lagi dimulai. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke kursi di sebelah si Gui dan langsung duduk. Film resmi dimulai, dan tulisan Lord of the Rings yang besar serta beberapa kata muncul di layar. Tentu saja, font tersebut berasal dari dunia lain dan diubah oleh tengkorak yang bertanggung jawab atas penataan huruf surat kabar tersebut. Setelah sekian lama belajar dan berlatih, saya jadi terbiasa dengan karakter kedua dunia. Begitu pula dengan beberapa perangkat lunak penataan huruf komputer dan beberapa perangkat lunak aplikasi. Di mana nama berakhir, di situ cerita dimulai. Pangeran Kegelapan Sauron menggunakan api gunung berapi untuk menempa 19 cincin, 3 di antaranya diberikan kepada 3 suku elf, 7 kepada 7 raja kurcaci, dan 9 kepada para penguasa dan bangsawan umat manusia. Setiap cincin memiliki kekuatan magis dan dapat melindungi orang-orangnya sendiri. Sauron juga menciptakan 1 cincin untuk dirinya sendiri untuk menguasai 19 cincin lainnya. Setelah semua orang menyadari konspirasi Sauron, manusia dan elf membentuk aliansi dan mulai berperang melawan Pangeran Kegelapan Sauron. Saat tabuhan genderang perang yang cepat dan nyanyian bernada tinggi mengiringi pasukan iblis yang padat, semua wanita di ruangan itu membelalakan mata mereka karena tak percaya dan takut. Gadis kucing kecil Robey bahkan lebih marah. Dengan rambutnya berdiri, dia diam-diam bersembunyi di belakang Enfiel. Namun matanya masih tertuju pada film di depannya. Setelah pertarungan yang sengit, sang pangeran manusia menggunakan pedang patah yang diinjaknya untuk memotong jari Raja Iblis dan cincin yang ada di sana. Akhirnya, setelah beberapa putaran, cincin itu jatuh ke tangan sang hobbit. Ceritanya resmi dimulai. Tetapi segmen pembukaannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian setiap wanita di ruangan itu. Lagi pula, orang-orang ini belum pernah melihat hal seperti itu. Jika semua orang dalam klan dikumpulkan, mungkin hanya akan ada adegan pembuka dalam film tersebut. Perhatian semua orang tertarik pada film itu. Wu Heng telah menonton The Lord of the Rings, dan tentu saja masih cukup mengejutkan jika ditonton sekarang. Ia menyesap anggur buah dan menatap si Gui di sampingnya dengan tenang. Lampu ruangan redup, cahaya redup terpantul dari layar. Saya perhatikan dengan saksama orang-orang lainnya dan mendapati mereka semua tengah menonton film itu dengan penuh perhatian. Satu tangannya merogoh pakaian si Gui dan mengelus perutnya yang mulus. Tubuh si Gui tiba-tiba menegang. Ia melirik Wu Heng, lalu cepat-cepat melihat ke kedua sisi. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan sisi ini, dia mengulurkan tangan untuk menyingkirkan tangan nakal itu. Tetapi tangan aneh itu tampaknya telah membulatkan tekadnya dan tidak mau meninggalkan pakaiannya, apapun yang dilakukannya. Si Gui tidak berani membuat gerakan besar apapun, karena takut orang-orang di sekitarnya akan menyadarinya. Keduanya bergulat sebentar, lalu mengeluarkan selimut dari cincin luar angkasa mereka dan menutupi kaki mereka dengan selimut itu, mencoba menutupinya semaksimal mungkin. Apakah AC-nya dinyalakan terlalu keras? Si Yali menghampiri dan bertanya dengan suara pelan. Ya, sedikit. Tutupi sedikit, jawab si Gui kaku. Jika dingin, saya akan mengecilkan volumenya. Tidak perlu. Si Yali mengangguk, dan adegan indah lainnya muncul dalam film, dan perhatiannya tertuju ke sana lagi. Si Gui hanya menghela napas lega. Tiba-tiba aku merasakan tangan di perut bawahku meregang ke bawah sepanjang pinggang celanaku, dan jari-jarinya yang hangat dengan lembut diletakkan di antara kedua kakiku. Si Gui membelalakkan matanya dan tiba-tiba melihat ke sampingnya. Wu Heng membuat gerakan pelan, tetapi tidak berniat mengeluarkannya. Jari-jarinya mulai menggosok lembut, dan si Gui hanya merasakan tubuhnya memanas. Ia membuka sedikit kakinya dan membiarkan pihak lain menjelajahinya. Film yang berdurasi hampir 3 jam itu berakhir. Lampu di ruangan dinyalakan kembali. Wah, ini menarik. Diakon si Gui, apakah kalian para elf masih punya cincin sekarang? Tanya Mini. Si Gui berdiri, menarik celananya yang kusut, dan berkata, entahlah. Aku belum pernah mendengar tentang ini. Wu Heng memperingatkan, ini film,
seperti sandiwara panggung, ini cerita yang dibuat-buat. Jangan menceritakannya seolah-olah itu nyata setelah kau keluar dari sini. Oh, itu palsu. Film semacam ini sungguh bagus, jauh lebih mengejutkan daripada drama panggung. Hanya saja aku tiba-tiba merasa bahwa drama panggung begitu membosankan. Tuan, apakah ada film lain? Bisakah kita menontonnya besok? Wu Heng berkata, nanti aku tunjukkan yang baru kalau sudah ada. Kita belum punya. Baiklah. Saat itu hari sudah mulai larut. Wu Heng berkata kepada petugas kerangka, atur 2 tim untuk mengawal Diakon Sigui dan Macintosh kembali. Seketika 2 tim kerangka berlari keluar dan berdiri di belakang mereka berdua. Wajah Sigui masih sedikit bengkak. Ia terbatuk pelan dan berkata, ada orang di luar dan lampu jalan menyala. Ayo kita bentuk tim. Si Yali dan aku akan kembali ke mansion dalam perjalanan, dan biarkan si kerangka membawa Macintosh kembali. Tidak apa-apa, hati-hati saja di jalan. Plus. Beberapa orang melambaikan tangan dan langsung meninggalkan rumah itu. Para pelayan mendiskusikan film tersebut dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Hari kedua, pelabuhan. Barisan pekerja mengangkut perbekalan ke kapal-kapal yang disiapkan di pelabuhan. Perlengkapan ini diberikan kepada asosiasi dan diangkut ke kota Netale. Tentu saja, di samping bagian yang diberikan kepada asosiasi, sebagian besarnya lagi diberikan untuk keperluan sehari-hari bagi penduduk biasa di kota tersebut. Dilihat dari situasi kota Netale saat ini, akan memakan waktu beberapa tahun untuk memulihkan kemakmurannya seperti sedia kala. Tuan Pulau Tuan, sebuah suara terdengar. Desainer kurcaci, Yusef, datang bersama beberapa desainer dari berbagai ras. Lebih jauh ke belakang, ada sejumlah besar pekerja kerangka yang mengenakan rompi oranye. Kali ini kita akan membantu memulihkan beberapa fasilitas di kota Netale. Ikuti saja arahan putri kelima. Jika ada masalah, pergilah ke Pilipa. Dia akan membantumu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan, kata Wu Heng langsung. Ya, saya pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya, Yusuf memberi hormat lagi. Apakah Anda sudah membawa semua mesinnya? Saya membawanya, dan semuanya disimpan dalam beberapa cincin luar angkasa yang lebih besar. Hati-hati di jalan. Ya, Tuan. Saat mereka berbicara, semua muatan telah dimuat ke kapal. Para desainer dan pekerja kerangka juga menaiki kapal dan melambaikan tangan selamat tinggal. Wu Heng juga naik kereta, meninggalkan pelabuhan, dan menuju ke gedung tempat mekanik itu berada. Kota Blackrock, kota yang dulu ramai kini sepi. Jalanan sepi dan pintu serta jendela toko di kedua sisi ditutup. Para anggota asosiasi Slater berdiri di tembok kota, memperhatikan pasukan besar yang muncul di hadapan mereka dan tiba di kaki tembok kota sedikit demi sedikit. Bibi, kamu baik-baik saja? Tanya Yuri dengan cemas. Slater memandang tentara yang menindas dan tiba-tiba merasa tidak yakin. Terlalu banyak. Setelah terdiam sejenak, dia berkata lirih, saya harap dia akan mengingat persahabatan kita. Pasukan kerangka tiba di kaki kota, dan seorang komandan menunggangi kuda kerangka ke arah mereka. Apakah itu Deacon Slater? Teriak komandan. Slater melirik orang lain dan berkata, ya. Silakan buka gerbang kota. Tuan kota telah memerintahkan agar penduduk kota tidak diganggu dan harta benda mereka tidak dijarah, kata komandan itu lagi. Slater melirik beberapa sosok yang berdiri sendirian di dinding. Tuan kota, pejabat, dan pengawal semuanya melarikan diri. Orang-orang ini tetap tinggal karena dia berjanji tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika Anda ingin mempertahankannya, Anda tidak bisa. Buka gerbang kota. Di tengah suara-suara keras dan gemeretak gigi, gerbang kota terbuka lebar, dan pasukan kerangka memasuki kota dengan tertib, menuju area pusat di sepanjang jalan. Slater berjalan turun dari tembok kota, diikuti oleh para anggota asosiasi dan beberapa pejabat tinggi yang telah memberikan hadiah, dan di kakinya diikuti macan tutul yang tegang. Komandan itu melangkah maju, memberi hormat, dan berkata, Diakon Slater. Melihat pemandangan ini,
orang-orang di belakang Slater juga menghela napas lega. Sepertinya dia masih menghormati Slater. Selama dia tidak mencari kematian, seharusnya tidak ada masalah. Wen Manxia tidak datang, tanya Slater. Tidak dalam tim. Bagaimana pemulihannya? Perbatasan ditutup dan saya tidak punya waktu untuk mengunjunginya. Tuan kota dalam keadaan sehat. Setelah bertukar basa-basi, Slater melanjutkan, saya dapat menjamin bahwa tidak akan ada bahaya di kota ini, dan saya harap Anda tidak akan membahayakan penduduk yang tersisa di kota ini. 7. Komandan itu mengangguk. Jangan khawatir. Tuan kota telah mengeluarkan perintah bahwa kami tidak akan melakukan apapun yang mengganggu penduduk setelah memasuki kota. Slater mengangguk, berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Saya punya informasi penting yang perlu disampaikan ke Treasure Island melalui Wen Manxia. Sang komandan menyipitkan matanya dan melambai ke belakangnya. Seorang prajurit kavaleri skeleton datang dan berkata, jika kau punya informasi, berikan saja padanya. Informasi itu akan dikirimkan ke kota Rentam siang dan malam. Slater menyerahkan surat kepada Skull Knight. Si kerangka memasukkan surat itu ke dalam tasnya, menjentikkan tali kekang, lalu melesat pergi. Suratnya sudah terkirim. Slater merasa sedikit lega dan memberi isyarat, ayo pergi ke asosiasi untuk bicara. Diakon, tolong. Dalam studi tempat tinggal pemilik pulau. Wu Heng melihat gambar di tangannya dan sudah membalik ke halaman terakhir. Sesuai dengan persyaratan gambar, komponen terakhir meriam elektromagnetik di mansion teknik dirakit secara bertahap. Aksesoris dengan berbagai ukuran tersebar di sekeliling badan utama. Wu Heng menyingkirkan gambar-gambar itu, dan dengan sebuah pikiran, ia mulai menyusun bagian-bagian yang tersisa. Pada titik ini lebih seperti merakit Lego, sederhana dan cepat. Pada saat yang sama, saya mulai menantikan hasil akhir dan berdoa semoga tidak ada yang salah. Saya merakitnya sendiri dengan mengacu pada gambar dan menghabiskan waktu beberapa bulan. Itu tidak bisa disia-siakan. Setelah langkah terakhir selesai, Wu Heng menghela napas lega. Terlepas dari dapat digunakan atau tidak, saat ini, hasilnya sama persis dengan produk jadi pada gambar. Sudahkah kau menemukan jawabannya? Glenda mendekat. Xiao Xiao dan Benny juga datang. Sudah dirakit, tapi saya tidak tahu apakah bisa digunakan, kata Wu Heng. Coba saja dan Anda akan tahu. Benar. Wu Heng mengenakan mantelnya dan berkata, ayo kita coba. Dia berjalan keluar rumah, mengucapkan selamat tinggal kepada para pembantu, mengenakan topi kondektur di halaman dan langsung menuju ke Pulau Koktail. Laut Zamrud, perahu tim perdagangan naga. Ketua, pemilik pulau ini akan melunasi seluruh jumlah pembayarannya secara langsung. Saya rasa kita harus menjaga hubungan dagang dengannya. Di dek, seorang pria bertelanjang dada membungkuk sedikit dan berbicara dengan hormat. Di depannya berdiri seorang pria parubaya yang berbadan lebih besar dengan liontin naga terbang dan gigi monyet di lehernya, berdiri di haluan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan suara dingin, menurut petunjuk, hilangnya armada sebagian besar disebabkan oleh Treasure Island. Jika Anda ingin terus berdagang dengan kami, silakan, tetapi Anda harus memberi kami penjelasan. Sebuah pernyataan yang memuaskan saya. Bab 722 Selendang 100 Prajurit. Pintu mobil terbuka. Wu Heng turun dari kereta bersama dua orang pengawal kerangka. Kami sekarang telah tiba di Pulau Koktail, dan ada beberapa pohon tersebar di sekitarnya. Ketika Wu Heng pertama kali tiba, penggunaan Pulau Koktail yang lebih besar adalah untuk menyediakan tempat bagi kelompok bajak laut untuk beristirahat dan menunggu mangsa. Lagi pula, letaknya dekat dengan jalur pelayaran, dan kapal-kapal dagang yang lalu lalang dapat terlihat di pulau ini. Sekarang bajak laut di Laut Zamrud pada dasarnya sudah menghilang, dan kalaupun mereka ada di sana, mereka berkeliaran di sekitar Laut Zamrud. Sebagai tempat pengujian, ini cukup bagus. Ketiga hantu itu dilepaskan dan melayang di atas kepalanya. Pulau Koktail, apakah kamu ingin datang ke sini untuk menguji artileri?
Xiao Xiao melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Senjata elektromagnetik itu, setelah kau singkat seperti ini, ia kehilangan arti teknologinya. Wu Heng menatapnya dan berkata, hehe. Ia tersenyum nakal, lalu segera terbang mendekat, menggantungkannya di bahunya, dan berhenti bicara. Kakek terus datang dan bertanya, sudahkah kamu menemukan cara melakukan percobaan ini? Kita bisa menyiapkan kapal bekas terlebih dahulu untuk dijadikan target. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu repot-repot, kita bisa menyerang Pulau Jiwei dari laut. Lagi pula, itu pulau terpencil. Kalau kita menyerang kapal, dampaknya tidak akan terlalu besar. Kapal-kapal di dunia ini tidak sekuat itu. Beberapa tembakan dari senapan mesin dapat menghancurkan perahu kayu, jadi tidak ada gunanya menguji senjata elektromagnetik. Lebih lanjut, jangkauan senjata elektromagnetik yang tercatat adalah 150 km. Jika sebuah kapal digunakan sebagai target di laut, posisinya tidak akan terlihat oleh mata telanjang, dan tanpa bantuan satelit atau radar, akan sulit untuk mencapai target. Akan lebih baik untuk menyerang pulau ini secara langsung. Glenda memikirkannya dan mengangguk setuju. Wu Heng mengeluarkan beberapa bendera bajak laut dan 2 ember bubuk kapur dari cincin antariksanya. Pergilah ke lereng bukit di depan dan buatlah tanda yang jelas. Perbesar tanda tersebut dan tanam bendera-bendera ini di sana juga. Kerangka itu membawa bubuk kapur dan memanjat lereng bukit yang jauh. Ia menggambar sebuah lingkaran besar di tanah dan memberi tanda silang di tengahnya. Beberapa bendera bajak laut juga disisipkan begitu saja di tengah lingkaran. Setelah semuanya siap, Wu Heng mengeluarkan karpet terbang, membawa kerangka di atasnya, dan terbang menuju kedalaman laut. Sisi lain Pulau Koktail, di armada tim perdagangan naga. Pria itu berdiri di belakang dan berpikir sejenak sebelum dengan lembut mengingatkan, Ketua, Pulau Harta Karun adalah pulau milik asosiasi, dan kami juga bekerja sama dengan Pulau Harta Karun. Pemimpin itu tidak mengatakan apa-apa, matanya masih menatap ke depan. Pria itu melanjutkan, Ketua, saya juga mendengar bahwa Pulau Harta Karun dilengkapi dengan peralatan yang disediakan oleh asosiasi, yang dapat menghancurkan kapal hingga berkeping-keping dari jarak jauh. Para bajak laut di seluruh Laut Zamrud juga dilenyapkan dengan cara ini. Sebaiknya kita cari tahu situasinya terlebih dahulu dan jangan membuat mereka marah. Omong kosong. Kalau asosiasi benar-benar punya benda ini, bagaimana mungkin mereka membiarkan para bajak laut melakukan ini begitu lama? Itu tidak lebih dari sekadar berlebihan untuk mengejutkan orang-orang di sekitar, kata pemimpin itu sambil tersenyum. Dia segera mencapai level 18 dan mempelajari lebih banyak lagi tentang dunia. Alasan yang paling mungkin atas hilangnya para bajak laut di Laut Zamrud adalah karena mereka telah membuat marah para profesional tingkat tinggi dalam asosiasi, yang membunuh semua orang bodoh yang merampok kapal segera setelah mereka melihatnya. Akhirnya, seorang anak manusia dibawa untuk menjaga Pulau Harta Karun. Mereka juga mengarang rumor tentang senjata ampuh untuk mengintimidasi warga yang tersisa. Sementara keduanya sedang berbicara, dari tiang pengintai, terdengar suara seorang pelaut, kita sedang mendekati Pulau Koktail di depan. Menatap ke atas dan ke depan, sebuah pulau kecil tampak di depan mata. Mendekatlah. Pemimpin memberi perintah dan kru mulai sibuk. Armada itu perlahan mendekati Pulau Koktail. Di laut, Wu Heng menunggangi karpet terbang dan memandang ke kejauhan. Pulau Koktail telah berubah menjadi cahaya lilin. Namun tubuh menjadi lebih kuat dan penglihatan pun jauh lebih baik. Bahkan dari jarak sejauh itu, jika Anda berkonsentrasi dengan hati-hati, Anda masih dapat melihat posisi yang ditandai oleh bubuk kapur. Namun bendera bajak laut yang tertancap di tanah sulit dibedakan dengan pepohonan. Setelah memastikan situasinya, Wu Heng melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik Mansion. Di balik gerbang batu besar terdapat meriam elektromagnetik yang telah dirakit, dan ada kerangka duduk di dekatnya. Isi pelurunya di pulau kecil di depan, kata Wu Heng langsung. Teknik Mansion terbuka di udara,
dan kerangka di dalamnya mengeluarkan peluru yang telah disiapkan dan memasukkannya ke dalam meriam elektromagnetik. Kerangka itu dipilih oleh Wu Heng sendiri. Profesinya adalah penjaga level 12, dengan menembak jarak jauh, posisi presisi, dan berburu target tetap. Dan karakteristik lainnya. Setelah dipilih oleh Wu Heng, ia bertugas sebagai penembak. Sesuaikan arah dan bidik pulau dari kejauhan. Wu Heng melirik ke arah senjata elektromagnetik, lalu ke pulau di kejauhan, dan memerintahkan, tembak kapan saja. Saat perintah diberikan, kerangka itu mengaktifkan meriam elektromagnetik. Hore gelombang. Suara yang mirip dengan suara pengisian daya terdengar, dan mesin di belakang meriam elektromagnetik mulai bekerja dengan hebat. Wuus gelombang, ledakan gelombang. Saat mereka mendekat, suara gemuruh tumpul terdengar. Peluru-peluru itu mengikuti lintasannya dan ditembakkan dengan cepat. Udara di sekitarnya terkoyak, dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Ledakan gelombang. Terdengar suara gemuruh lain di kejauhan, tetapi cukup jauh sehingga tidak memekakkan telinga seperti saat rudal diluncurkan. Peluru itu berhasil mengenai pulau itu, asap dan debu tebal mengepul ke angkasa, dan seluruh pulau koktail tampak bergetar. Permukaan laut di sekitarnya juga diguncang oleh gelombang besar, yang menyebar ke segala arah. Sehebat itukah? Mata Glenda terbelalak. Wow, badai pasir. Seru Xiao Xiao dan tiba-tiba berkata demikian. Benny juga tampak terkejut. Efek sebesar itu dapat dihasilkan pada jarak yang begitu jauh. Ini bukan lagi masalah menghancurkan kapal, saya khawatir kapal itu akan hancur berkeping-keping. Melihat meriam elektromagnetik berhasil diluncurkan dan mengenai sasaran, wajah Wu Heng menunjukkan kegembiraan. Tampaknya waktu yang dihabiskan untuk merakit selama itu tidak terbuang sia-sia. Masih ada beberapa efeknya. Mendengarkan diskusi ketiga hantu itu, dia tersenyum dan berkata, catatan percobaan menyebutkan bahwa benda itu dapat menembus beton setebal 5 meter. Apakah Anda terkejut dengan sedikit asap ini? Xiao Xiao melayang ke sisinya, sambil menunjuk wajahnya dengan jari kelingkingnya yang transparan. Kau sedang membicarakan kami, dan wajahmu tampak begitu gembira. Saya senang, tidak terkejut. Kalau kamu sudah tahu ini sejak lama, nggak ada gunanya bahagia. Lebih baik bahagia setelah terkejut. Wu Heng tertegun, dan merasa itu masuk akal. Mengganti topik, ayo pergi dan lihat. Setelah berkata demikian, ia mengambil karpet terbang berisi kerangka dan hantu itu lalu mendekati pulau itu. Sesuaikan perahu dan bersiap melawan ombak. Di kapal tim penyelundup naga, pemimpin dan kapten meneriakkan perintah. Namun di belakangnya, ombak yang lebih tinggi dari kapal itu mendekat. Pegang perahunya. Bang gelombang. Ombak besar menghantam geladak, menyebabkan kapal bergoyang hebat dan mengeluarkan suara berderit karena kapal terjepit. Banyak pelaut yang terdampar di laut. Terdengar suara hantu meratap dan serigala melolong. Setelah ombak besar berlalu, kapal berangsur-angsur stabil. Jika melihat ke atas, Anda masih dapat melihat asap tebal mengepul di atas pulau koktail. Sialan, kenapa pulau itu meledak? Rumor itu benar. Senjata Treasure Island mampu menyerang target dari jarak jauh. Sialan, dia ingin menyerang kita, tapi dihentikan oleh pulau koktail. Mereka mendengar kita bicara. Diam. Siapa yang punya senjata sekuat itu? Sang pemimpin mengumpat dan melanjutkan, semuanya, diam dan selamatkan orang-orang yang jatuh ke air. Pulau koktail. Wu Heng jatuh dari langit dan menemukan lokasi di mana peluru itu menghantam. Jaraknya cukup jauh dari area yang dilingkari bubuk kapur, namun cipratan tanah dan batu juga menghancurkan pepohonan dan bendera bajak laut di sana hingga berantakan. Sebuah kawah besar terbentuk di tempat jatuhnya peluru itu. Di tengah kawah terdapat lubang dalam yang membelahnya. Gua itu gelap gulita dan saya tidak tahu sudah berapa meter saya terjatuh. Dia mengeluarkan senter dan mengintip ke dalam, samar-samar melihat cangkang yang cacat di dalamnya. Efek pengeborannya cukup bagus. Kudengar ada semacam manusia gua, dan itu bagus untuk melawan mereka, kata Glenda di samping.
Benny berkata, waktu aku di kedai, aku dengar ada yang bilang kalau beberapa gua tentara juga ada di bawah tanah. Mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk menyerang mereka. Sial, mengapa kita berperang melawan manusia gua dan gua prajurit? Mereka tidak memprovokasi saya. Tidak ada efek ledakan. Kekuatan tumbukan awal menghilang dan mulai menembus ke bawah, jelas Wu Heng di samping. Glenda mengerutkan kening dan berpikir sejenak, kau bisa mempertimbangkan untuk mengukir sihir pada hulu ledaknya, seperti panah ajaib dengan efek api atau petir. Ada banyak jenisnya. Mendengar ini, Wu Heng mengangkat alisnya. Ide yang bagus. Catatan percobaan menyatakan bahwa peluncuran senjata elektromagnetik lebih lembut daripada peluncuran senjata mesiu dan tidak diluncurkan oleh gaya tumbukan. Mengenai arah perluasan, telah disebutkan bahwa peralatan presisi dapat dipasang di dalam hulu ledak. Mungkin sihir Etsa juga bisa efektif dalam hal ini. Idemu bagus. Aku akan mencari seseorang untuk mencobanya saat aku kembali, kata Wu Heng. Saat berbicara, Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan. Sambil menunjuk ke arah di balik lereng bukit, dia berkata, Paman, ada armada di sana, sedang berselancar. Armada, kapal jenis apa? Jenis kapal yang menjual naga kerangka, benderanya compang camping dan jelek. Tim penyelundup naga. Gelombang kedua mayat naga terbang telah terkirim. Jangan khawatir tentang tempat ini, ayo kita pergi dan melihat mereka. Sambil berkata demikian, dia mengambil kerangka dan hantu itu lalu berjalan menuju bagian belakang lereng bukit. Di atas kapal, para awak kapal yang terjatuh ke air berhasil diselamatkan satu persatu. Ombak yang tadinya bergelora kini telah mereda. Selain beberapa rubah serigala di armada, kerusakannya tidak terlalu parah. Tepat ketika semua orang sedang merapikan dek dan merawat yang terluka, tiba-tiba seseorang berteriak, ada lingkaran ajaib. Semua orang terkejut dan menoleh, hanya untuk melihat lingkaran sihir terbentuk dengan cepat di dek. Bersiap untuk pertempuran, teriak sang pemimpin. Bukaan itu dengan cepat membentuk lingkaran sihir yang lengkap. 3 sosok muncul, wus gelombang. Sebuah anak panah melesat di udara. Kasu meraih anak panah itu, mematahkan batangnya, dan melemparkannya ke samping. 2 orang terdekat menghunus pedang mereka dan hendak menyerang, tetapi mereka hanya mengambil 1 langkah dan kemudian membeku di tempat, merasa seolah-olah mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Jangan lakukan itu. Itu pemilik Treasure Island. Jangan lakukan itu. Kapten tim pedagang naga, yang telah berdagang dengan mereka, langsung berdiri di antara kedua pihak. Penampilan Wu Heng sangat unik sehingga ia dapat dengan mudah dikenali. Kedua belah pihak segera berhenti bertempur. Kapten tim perdagangan naga kemudian berkata, Tuanku penguasa pulau, mohon jangan salah paham, kami hanya sedikit terlalu gugup. Wu Heng mengangguk. Orang dengan pangkat tertinggi di seluruh kapal adalah pria kekar di depan, yang seharusnya menjadi pemimpin orang-orang ini. Tapi itu baru level 17. Tentu saja, ini dianggap level yang sangat tinggi bila ditempatkan di luar ruangan. Ketua, ini adalah pemilik Pulau Wu Heng, pemilik Pulau Harta Karun, dan pembeli mayat naga terbang kita. 7. Sang kapten menoleh lagi ke kepala suku dan berkata. Orang lainnya mengatupkan giginya, urat-urat lehernya menonjol, dan berkelahi dengan Glenda untuk memperebutkan kendali atas tubuhnya. Lepaskan dia, kata Wu Heng lembut. Detik berikutnya, tubuh pemimpin itu rileks dan dia hampir jatuh ke tanah, alisnya berkerut dan matanya penuh ketakutan. Apakah kamu lewat sini? Tanya Wu Heng pertama. Ya, kami telah mendapatkan tubuh naga itu dan sedang menuju ke Pulau Harta Karun. Sang kapten menyadari bahwa sang pemimpin tidak berbicara. Dia mengambil alih jawabannya dan kemudian bertanya, Tuan Pulau, mengapa Anda ada di sini? Saya datang ke sini untuk menguji senjata saya. Saya kebetulan melihat armada Anda dan datang untuk menyapa. Seluruh kapal terdiam sesaat. Ada ketakutan di mata semua orang. Itu benar-benar senjata rahasia Treasure Island. Melihat tak seorang pun bicara, Wu Heng berkata,
baiklah, kalian lanjutkan saja. Kalian bisa berlabuh di Pulau Harta Karun nanti. Baiklah, baiklah, Yang Mulia Kepala Pulau. Sang kapten menyeka keringat di dahinya dan mengangguk. Lingkaran sihir di bawah kaki Wu Heng menyala lagi, dan dia menghilang bersama dua pelayan kerangkanya. Butuh waktu lama. Kaptennya berjalan mendekat dan berkata, "Kepala, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tatapan mata sang pemimpin samar-samar. Senjata yang bisa meledakkan sebuah pulau dan menciptakan gelombang besar pasti sangat kuat. Setidaknya, senjata itu tidak memberinya ruang untuk melawan. Senjatanya tidak bagus dan kekuatan mereka sendiri tidak cukup baik. Penjelasan macam apa ini? Kalau aku yang ngomongin ini, aku malah cari masalah. Dia terbatuk ringan dan berkata langsung, "Saya baru saja bertemu dengan pemilik pulau. Untuk sisa transaksi, kapal Anda akan membawa barang-barang ke Pulau Harta Karun, dan kapal-kapal lainnya akan kembali." Semua orang tercengang. "Apakah kamu akan kembali sekarang?" Tetapi dia segera menyadari bahwa ini berarti dia tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban Treasure Island atas hilangnya armada tersebut. "Baik, Ketua," jawab sang kapten segera. Pemimpin itu mengangguk dan memberi instruksi, "Jangan sebut-sebut hilangnya armada itu. Pelakunya masih belum jelas. Investigasi lebih lanjut hanya akan memperdalam konflik." Jernih. "Bersiaplah, kapal-kapal lainnya sedang kembali." Pulau Koktail. Wu Heng berteleportasi kembali ke pulau itu. Biarkan kerangka itu mengisi kawah aslinya. Percobaan senjata elektromagnetik cukup berhasil. Jangkauan dan kekuatannya tidak berbeda dari catatan eksperimen. Saya merasa bahwa ukiran hulu ledak yang disebutkan oleh Granda mungkin dapat dicapai. Carilah seseorang untuk mencobanya setelah Anda kembali. Paman, 2 kapal di armada telah melarikan diri, dan hanya 1 yang tersisa. Xiao Xiao melayang turun dari langit. "Jangan khawatir tentang mereka." Dari sikap tim penyelundup naga dan beberapa hal yang didengar Ghost saat mereka pergi, orang-orang ini pasti telah menemukan beberapa informasi tentang armada yang hilang dan berencana pergi ke Treasure Island untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Tapi meriam elektromagnetik tadi, dan milik Granda. Jelas saja hal itu menimbulkan ancaman tertentu bagi mereka, dan mereka pun melupakan ide awal mereka. Dengan kekuatan saat ini, itu tidak penting bagi orang-orang ini. Jika mereka tidak menyusahkanku, aku terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Ayo pergi, kita kembali dulu. Biarkan hantu itu kembali. Wu Heng mengenakan topi kondektur dan menaiki kereta. Senja. Wu Heng dan Enfiel muncul di pelabuhan bersama. Perahu tim penyelundup naga juga perlahan mendekati pelabuhan. Wu Heng menaiki kapal, menghitung jumlah tulang naga terbang, dan membayar koin yang sesuai. Setelah semuanya selesai, kembalilah ke rumah pemilik pulau. Setelah makan malam, para pembantu berkumpul di bioskop untuk menonton film. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng mengetuk pintu dan mendapat jawaban. Membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan, si Gui dan si Yali duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka semua tersenyum. "Apakah kamu bangun sepagi ini?" tanya si Gui sambil tersenyum. "Kudengar kau punya sesuatu untuk dibicarakan denganku, jadi kau datang lebih awal." Wu Heng duduk di samping. Si Yali menyeduh secangkir teh wangi dan membawanya, sambil mengeluh, "Aku masih di sini." Wu Heng mengambil tehnya, menyesapnya, lalu bertanya, "Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" "Kau punya prestasi tingkat pertama, dan hadiahnya sudah dibagikan ke Pulau Harta Karun, jadi kami mengizinkanmu datang ke sini," kata si Gui langsung. "Merit tingkat pertama, hadiah untuk memecahkan kasus di kota Netale." "Hadiah apa?" tanya Wu Heng. Si Gui mengeluarkan selendang dan menyerahkannya. Wu Heng berdiri dan mengambilnya, sambil menatap barang itu. "Selendang 100 prajurit, aksesoris 100 prajurit. Akhirnya aku memberikannya pada diriku sendiri." Bab 723 set lengkap. Tampaknya surat yang saya tulis ke kantor pusat berhasil. Kali ini, hadiahnya tidak dibagikan secara acak,
tetapi ditujukan untuk kostum 100 prajurit. Termasuk yang di depanku, set itu pada dasarnya lengkap. Saya tidak punya aksesoris lagi, dan tidak ada tempat untuk memakainya. Duduklah di sofa, perhatikan selendang dengan saksama, dan pengenalan atribut akan muncul. Selendang 100 prajurit barang unik. Efek beradaptasi dengan perubahan tubuh, mengukir dan menangkal roh jahat. Efek samping berat. Deskripsi, selendang yang terbuat dari bahan khusus, seperti aksesori jas. Tidak mengherankan, itu adalah salah satu aksesori dalam set tersebut. Efeknya adalah ukiran dan pengusiran setan, dan efek sampingnya dapat dijelaskan dalam 2 kata, berat. Efek spesifiknya masih perlu dicoba. Si Yali mengikutinya dan membuka buku catatan di tangannya. Ia bersandar di sisi sofa dan memperkenalkannya. Selendang 100 prajurit adalah aksesori untuk jubah 100 prajurit. Selendang ini memiliki efek embroidered exorcism. Menurut catatan barang langka markas, selendang ini memiliki efek mengusir serangga dan melindungi diri, serta kebal terhadap kutukan, wabah, dan efek lainnya. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap selendang itu lagi. Kedengarannya lebih seperti alat pertahanan diri, dan efeknya sangat luas, selain mengusir serangga. Ia juga dapat memblokir beberapa efek abnormal. Ia bertindak lebih seperti jimat, berisi berbagai jenis amulet pelindung. Si Yali terdiam sejenak sebelum melanjutkan, efek sampingnya adalah setelah memakainya, kamu akan merasakan beban yang tidak sesuai dengan bahannya. Beratnya hampir sama dengan baju sirah berat, yang cukup memberatkan bagi seorang penyihir. Armor dibagi menjadi 3 jenis. Baju sirah ringan, baju sirah sedang, dan baju sirah berat. Baju sirah ringan merujuk pada beberapa baju sirah yang ringan seperti baju sirah kain, baju sirah kulit satu sisi, dan jaket pelapis. Baju sirah sedang meliputi baju sirah sisik, baju sirah kulit, baju rantai, dan lain-lain. Setelah Wu Heng menjadi wakil di Aken, Inkskale-Letter Armor yang dikeluarkan oleh asosiasi adalah armor kelas menengah. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang baik dan lebih berat dari baju besi ringan. Baju sirah berat biasanya merujuk pada baju sirah besi, atau baju sirah yang terbuat dari beberapa bahan berat, yang memerlukan sejumlah kekuatan fisik tertentu untuk dikenakan. Jika perlengkapan penyihir beratnya sama dengan baju sirah berat saat dikenakan, itu berarti sebagian besar penyihir tidak dapat mengenakannya. Dengan kata lain, setelah memakainya, seseorang tidak dapat bertarung secara normal dan malah menjadi beban. Wu Heng mengangguk lalu bertanya, apakah tertulis 100 Soldiers Set di atasnya? Ada berapa keping totalnya? Si Yali memeriksa informasinya dan berkata, jubah 100 prajurit, sepatu bot 100 prajurit, sabuk 100 prajurit, dan jubah 100 prajurit. Hanya itu saja. 1 item utama dan 3 aksesori. Kamu hampir selesai, kan? Wu Heng mengangguk. Jika memang begitu, dia memang telah mengumpulkan semua setnya. Jika setnya lengkap, tidak akan ada efek tambahan. Ya, tercatat bahwa ketika Anda mengenakan 1 set perlengkapan lengkap, efek samping dari semua bagian set tersebut berkurang setengahnya, lanjut si Yali. Mengurangi setengahnya juga merupakan efek praktis. Ya, saya cukup puas dengan selendang ini. Biar aku coba pakai untukmu dan lihat apakah kamu sanggup menahan bebannya. Kata si Yali. Wu Heng berdiri, dan si Yali mengambil selendang itu dan membantunya mengenakannya di atas kepalanya dan menggantungkannya di tubuhnya. Selendang ini sangat longgar, menutupi sebagian besar tubuh bagian atas, dan memiliki tudung di bagian belakang, yang dapat dikenakan untuk menghalangi angin dan pasir, atau sekadar menutupi wajah. Setelah memakainya, Wu Heng hanya merasakan beban berat di pundaknya. Tapi tidak seberat yang saya bayangkan. Rasanya seperti memikul beban setengah karung beras di pundaknya, dan kondisi fisiknya kini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari profesi jarak dekat. Tidak ada yang salah dengan mengenakan perlengkapan ini. Saya belum memakai seluruh set kostumnya. Setelah saya memakainya, efek sampingnya akan berkurang setengahnya. Bagaimana?
Wu Heng berbalik. Bagus sekali, kata si Gui sambil tersenyum saat dia duduk di belakang meja. Si Yali membantunya merapikan bagian depan dan berkata, kelihatannya bagus. Bahkan terasa misterius saat memakai topi. Aku juga merasa cukup baik. Wu Heng berjalan ke cermin dan melihat dirinya sendiri. Sudah dipastikan bagus, tapi belum ada cara untuk menguji efek benda ajaib itu sekarang. Saya melepasnya dan menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Selesaikan membaca tentang hadiah tingkat pertama. Wu Heng kembali duduk di sofa, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya 2 kali. Si Yali duduk di samping dan bertanya, apakah ada film baru? Beberapa hari lagi. Kalau ada yang baru, aku akan panggil kamu. Wu Heng memang telah mengumpulkan beberapa film yang layak ditonton di dunia ini, tetapi saat ini masih dalam tahap penerjemahan berdasarkan abjad. Jika Anda ingin dapat menyaringnya, Anda masih harus menunggu beberapa saat. Apakah ceritanya sama seperti sebelumnya? Tanya si Yali. Ada sequel The Lord of the Rings dan beberapa film lainnya. Jangan khawatir, tunggu sampai film-film itu tayang. Aku akan menunjukkan yang pertama padamu, kata Wu Heng. Kedua gadis itu juga tersenyum dan mengangguk. Si Gui kemudian bertanya, ada kabar dari tim investigasi kita? Tidak, belum ada informasi dari sana sejak aku kembali. Kurasa tetua Tapani tahu sesuatu. Setelah kembali, belum ada kabar dari tim investigasi. Lagi pula, dilihat dari jaraknya, kita seharusnya belum sampai ke ibu kota kerajaan Yeko. Tim investigasi harus terlebih dahulu pergi ke berbagai kota di sepanjang jalan untuk memberikan rasa aman kepada setiap asosiasi lokal, lalu pergi ke kota kerajaan, analisis si Gui. Itu masuk akal, lanjut Wu Heng, kuharap semuanya berjalan baik untuk mereka. Tidak mengizinkanmu pergi bersamaku mungkin bukan hal buruk, kata si Gui. Atau aku juga tidak mau pergi. Tidak senyaman Pulau Harta Karun, kata Wu Heng, lalu melihat jam dan berkata, kalau tidak ada yang lain, aku pulang dulu. Aku akan datang menemuimu kalau ada waktu. Baiklah, ayo kembali. Si Gui mengangguk. Si Yali juga berdiri dan mengantarnya ke pintu. Beberapa hari lagi, armada elf akan mengirimkan anggur nektar. Kalau begitu, aku akan mengundangmu ke rumah kami untuk makan malam. Baiklah, telepon aku kalau begitu. Aku pergi sekarang. Setelah melambaikan tangan selamat tinggal, Wu Heng mengenakan tudung biasa dan berjalan keluar dari ruang belajar. Berjalan keluar, dia keluar dari gedung asosiasi, memanggil kereta, dan kembali ke rumah pemilik pulau. Awalnya aku ingin berduaan dengan si Gui untuk sementara waktu. Namun si Yali juga ada di ruangan itu, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan pihak lain, jadi dia hanya bisa menunggu dan membicarakannya nanti. Kembali ke rumah tuan pulau. Wu Heng berjalan ke ruang tamu. Mini menghampirinya, membantunya melepas mantel dan menggantungkannya, lalu berkata, Tuan, Suster Weyer baru saja menelepon dan bertanya apakah Anda ada di rumah. Perwakilan Starflower setempat ingin datang untuk membahas ramuan penumbuh tanaman. Katakan padanya aku kembali dan suruh perwakilan Starflower datang langsung. 1. Baik, Tuan. Mini setuju, berjalan ke telepon dan mulai menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia menyampaikan kata-kata Wu Heng. Tuan, orang-orang dari Bunga Bintang akan segera tiba. Oke, Wu Heng mengangguk. Mini turun ke bawah untuk mengurus urusannya sendiri, dan Wu Heng mengeluarkan selendang 100 prajurit yang baru saja diperolehnya. Jubahnya berwarna abu-abu gelap dengan beberapa sulaman rumit di atasnya. Ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan warna-warna cerah pada kostum 100 Soldiers, yang membuatnya terlihat jauh lebih sederhana. Sebenarnya tidak seburuk itu, warnanya biasa saja jadi tidak menarik perhatian. Efek selendang ini adalah ukiran pengusiran setan. Menurut si Yali, selendang ini dapat mengusir serangga dan melindungi tubuh, serta memblokir beberapa efek abnormal seperti kutukan dan kerasukan. Tidak seperti aksesori lainnya, selendang ini tidak meningkatkan mantra, dan tampaknya meningkatkan tipe pertahanan.
Keamanan pribadi dan kemampuan merapal mantra yang baik memang merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para penyihir. Memblokir kutukan dan kerasukan. Efeknya agak mirip dengan cahaya suci murni yang diperoleh sebelumnya, tetapi jelas lebih baik daripada cahaya suci murni. Kalau kamu pakai benda ini, bisa-bisa terbakar spontan kalau kamu nggak hati-hati. Seram banget, nih. Sedangkan untuk pelindung tubuh anti serangga, dapat menghalangi efek anti nyamuk dan dapat dipakai saat tidur untuk menghindari dengungan di telinga. Bukan, ini seharusnya merujuk pada teknik serangga wabah, atau semacam kawanan serangga yang berkembang biak. Wu Heng segera mengingat kejadian ini. Mantra wabah yang diucapkan ahli nujum, kawanan laba-laba yang dibangkitkan manusia laba-laba, dan alat peraga yang dapat melepaskan kawanan serangga yang terlihat di kota Blackrock semuanya termasuk dalam kategori serangga. Harus seperti ini. Bagaimana mungkin? Sesuatu yang aneh muncul karena seekor nyamuk biasa. Semakin saya memikirkannya, hal ini tampak semakin dapat diandalkan. Pada saat itu, terdengar suara percakapan dari halaman. Pembantu kucing Robei datang sambil menuntun peri hutan. Wu Heng memasukkan selendang itu ke dalam cincin luar angkasa, dan mereka berdua memasuki ruang tamu. "Tuan, perwakilan bunga bintang ada di sini," kata Robe. "Tuan Pulau, Tuan." Peri kayu itu membungkuk sedikit. "Silakan duduk," kata Wu Heng sambil tersenyum. Peri hutan duduk di seberangnya, duduk tegak. Robe membawakan teh dan menaruhnya di depan orang lain. "Tuanku, Tuan Pulau, Nona Enfiel bilang Anda ingin memesan ramuan penumbuh tanaman." Peri kayu itu berbicara lagi. "Baiklah, bagaimana Anda menjual obat ini?" tanya Wu Heng. Peri kayu itu menjawab, "Tanaman apa yang kau butuhkan? Ada beberapa jenis ramuan ini, dan masing-masing berbeda. Ceritakan semuanya padaku." Bab 724 Rencana selanjutnya. Bunga dan tanaman hijau biasa adalah yang termurah, 12 koin perak per botol, makanan dan biji-bijian 25 koin perak, dan herba 50 hingga 100 koin perak. Perwakilan peri kayu itu memberikan harga tetap. "Obat ini tidak murah. Ramuan untuk tanaman di rumahku semuanya dibawa dari Sanara. Aku tidak menyangka sebotolnya bisa dijual seharga 12 koin perak. Cukup membeli beberapa tanaman hijau yang sudah jadi." Wu Heng mengangguk. "Saya berencana untuk membeli makanan dan obat-obatan, dan juga meminta Anda untuk membawa kembali berita ini. Saya ingin membeli formula ramuannya, jadi saya bisa menjamin bahwa ramuan itu akan saya gunakan sendiri dan tidak dijual kepada orang lain." Wu Heng telah membicarakan masalah ini dengan Sanara sebelumnya. Ramuan penumbuh tanaman adalah ramuan khusus para peri kayu. Dengan ramuan inilah mereka menguasai sebagian besar perdagangan makanan di perairan sekitar. Obatnya dijual ke dunia luar sampai batas tertentu, tetapi formulanya tidak pernah dijual. Sanela mengatakan peri hutan tidak akan pernah menyetujui penjualan. Tetapi Wu Heng masih ingin mencobanya. Perwakilan peri kayu tertegun sejenak, lalu melanjutkan, "Saya perlu berkonsultasi dengan suku saya mengenai masalah ini, jadi saya mungkin tidak dapat memberi Anda jawaban untuk saat ini." 17. Treasure Island dan Starflower selalu memiliki kerjasama yang baik. Karena lokasi penanaman tidak berada di area sekitar Laut Zamrud, kami tidak dapat terus-menerus membeli makanan dari Starflower. Saya ingin membeli formula ramuannya, dan saya harap Anda dapat membantu. Wu Heng menjelaskan singkat. "Buktikan bahwa resep Anda bukan milik pihak lain, tetapi tempat penanamannya tidak nyaman untuk transportasi. Saya akan menyampaikan pesan Anda kembali. Silakan sampaikan pesan ini. Saya akan memesan obat dan meminta seseorang mengantarkannya kepada Anda terlebih dahulu." "Baiklah, berapa banyak yang kamu butuhkan?" Peri hutan mengeluarkan sebuah daftar dan mulai menuliskannya. "Hitung berdasarkan 100 hektar dan lihat berapa banyak obat yang dibutuhkan." "Baik, tuanku." Ngobrol sebentar dengan peri hutan. Wu Heng pertama-tama memutuskan untuk membeli obat-obatan. Dunia zombie sudah diolah beberapa waktu lalu, dan masalah ramuan tidak bisa ditunda lagi.
Pembelian susu formula tidak mesti ditunda sampai waktu tertentu. Sekalipun pihak lain bersedia menjual, proses bolak-balik dan tawar-menawar bisa memakan waktu setengah tahun. Peri memiliki umur yang panjang, jadi mereka melakukan beberapa hal lebih lambat. Obat-obatan normal masih perlu dibeli terlebih dahulu, dan formulanya dapat disempurnakan secara perlahan. Setelah mengobrol dengan para peri hutan sebentar dan bertanya tentang masalah karavan terkini, pihak lainnya kemudian bangkit dan pergi. Setelah peri kayu pergi, Wu Heng mengenakan set lengkap kostum 100 prajurit, merasakannya, mencoba efeknya, dan juga merasakan intensitas efek sampingnya. Setelan itu memang memiliki efek mengurangi efek samping, tetapi sulit dikatakan apakah efek sampingnya telah berkurang setengahnya. Namun seharusnya hampir sama. Sudah larut malam, Wu Heng kembali ke kamar tidur, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan memikirkan rencana masa depannya. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya telah menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya satu demi satu. Senjata elektromagnetik telah dirakit dan uji tembak telah mencapai efek yang diinginkan. Selama target ditentukan, senjata ini dapat menghancurkan target pada jarak 150 km. Tentu saja, akurasinya agak kurang, tetapi kekuatannya dapat menutupi kekurangan ini. Targetnya harus cukup besar untuk menghancurkan bangunan. Menyerang satu target saja akan sulit. Ada juga cangkang yang terukir. Aku harus pergi ke konsorsium lambang ular dalam 2 hari ke depan untuk melihat apakah aku bisa menyelesaikannya. Proyek kedua yang telah selesai adalah 100 Soldiers Set. Saya akhirnya mendapatkan set yang saya idam-idamkan. Mirip seperti bermain game di masa lalu, di mana Anda terburu-buru mengumpulkan set lengkap ketika Anda kekurangan 1 atau 2 bagian, tetapi ketika Anda mendapatkan semuanya, efeknya tidak tampak terlalu berlebihan. Tambahkan saja jubah pertahanan. Selain itu, efek samping dari keseluruhan rangkaian telah melemah. Set penyihirku sekarang sudah lengkap, jadi aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengubahnya sebelum menjadi pahlawan. Rencana selanjutnya, gumam Wu Heng. Perangkat ini lengkap, dalam hal kekuatannya sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keterampilan dan meminum ramuan tingkat ketiga untuk meningkatkan atribut Anda sendiri sebanyak mungkin. Dalam hal peringkat, itu masih reputasi. Aku harus lebih proaktif dan memanfaatkan situasi di kerajaan Yeko untuk mendapatkan ketenaran. Terutama kelima putri dan asosiasi semuanya terlibat. Adapun dunia zombie, fokusnya masih pada restorasi dan konstruksi. Peralatannya juga sudah modern, mari kita lihat apa lagi yang cocok untuk dunia lain ini. Saya memikirkan kedua sisi dalam benak saya. Rencana selanjutnya telah diselesaikan. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu dan suara Mini masuk. Guru, apakah Anda sedang tidur? Masuk, kata Wu Heng. Pintu terbuka, dan Mini yang mengenakan piyama kasa hitam serta Enwil yang mengenakan piyama sutra biru muda masuk satu demi satu. Mini berkata dengan malu-malu, Tuan, Suster Weyer bilang dia ingin bermain permainan menghukum rubah jahat. Mata Envier melebar, dan kata-kata itu keluar dari bibirnya, tetapi dia tidak mengatakannya. Wu Heng mengangkat selimut dan berkata sambil tersenyum, ayo, di luar dingin. Ayo kita hukum rubah jahat itu. Seru Mini sambil naik ke tempat tidur. Envier melotot padanya dan naik ke tempat tidur. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng duduk di ruang konferensi dan menunggu sebentar, dan Li Yahong kembali dari luar. Sambil memegang tablet, dia melihat isinya dan berkata, pelat tembaga dan baja telah dikirim ke pabrik militer. Senapan mesin dan peluru telah mulai diproduksi. Mereka disusun di pabrik makanan. Kerangka yang telah diimpor dari pabrik pengalengan adalah, saya hampir cukup belajar untuk memproduksi secara mandiri. Kemudian, dia langsung menambahkan, oh, dan resepsionis mengatakan mereka bertemu dengan hantu yang sangat kuat. Tanyakan kepada kami apakah ada cara untuk mengatasinya, dan kami dapat membayar sejumlah kompensasi. Hantu.
Bagaimana kamu bertemu hantu? Dunia modern memiliki segala macam teknologi yang jauh melampaui teknologi dunia lain, tetapi ketika berhadapan dengan hal-hal seperti hantu, saat ini tidak ada cara atau kemampuan untuk mengatasinya. Terutama pada tahap rekonstruksi apokaliptik ini. Tidak ada waktu dan tenaga untuk mempelajari cara menghadapi hantu. Saya tidak tahu bagaimana mereka bertemu, tetapi sepertinya mereka sedang dalam masalah besar. Mereka tidak punya pilihan lain, jadi mereka menghubungi kami untuk mencari tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana dengan hadiahnya? Li Yahong berkata, tidak, kurasa kita bisa mencoba meminta imbalan lebih. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa menghadapi hantu itu selain kamu. Dia menyadari keberadaan Xiao Xiao. Saya juga tahu bahwa Wu Heng memiliki kemampuan untuk menangani hantu. Oleh karena itu, jika markas ingin berurusan dengan hantu, mereka membutuhkan bantuan Wu Heng dan harganya juga ditentukan olehnya. Hubungi stasiun utama dan beritahu mereka bahwa saya bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membahas masalah remunerasi nanti, kata Wu Heng. Baiklah, saya akan segera meminta seseorang memberi tahu resepsionis. Li Yahong mengangguk. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi dan melihat pabriknya. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan mulai mempersiapkan konvoi. Kemudian mereka turun bersama-sama, naik ke truk dan menuju ke pabrik. Kota Neitale, Asok. Di ruang belajar Diaken, Penatua Tapani dan penyihir tua Gianvito, yang satu duduk di belakang meja dan yang lainnya duduk di sofa, masing-masing membaca koran di tangan mereka, wajah mereka memerah. Gianvito, lihat Wu Heng. Dia mempublikasikannya di koran tanpa meminta persetujuan kita. Tapani menghela napas dan berkata, kita dua orang level 18, terjebak di kota oleh sebuah sekte dan dikepung oleh tentara. Apa yang akan terjadi jika ini terbongkar? Kau tidak mau. Gianvito mendongak. Kalau tidak mau, tulis surat dan minta Wu Heng menghapus bagianmu. Sama saja kalau kau menggantinya dengan orang lain. Apa yang kau bicarakan? Kapan aku bilang aku tidak mau? Lihatlah wajahmu, penuh senyuman. Tapani menyingkirkan korannya dan berkata, Wu Heng cukup cepat. Dia sudah selesai menulis ceritanya dan mengirimkannya. Dia pasti punya seseorang di sekitarnya yang ahli dalam menulis cerita, dia pasti tidak punya waktu untuk menulisnya sendiri. Kata Gianvito. Tapani mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan menyuruh seseorang memesan lebih banyak koran dari Pulau Harta Karun dan mengirimkannya kembali ke para peri agar mereka juga bisa membaca cerita-cerita detektif hebat itu. Gianvito mengangkat alisnya. Idemu bagus. Aku juga akan mengirimkannya. Kamu mau berapa eksemplar? Saya ingin setidaknya 5.000 eksemplar. Kalau begitu aku juga mau 5.000. Aku akan langsung menemui Pilipa dan memintanya untuk mendesak Wu Heng agar mengirimkannya secepat mungkin. Bagus. Keduanya mendiskusikannya dan memanggil staf untuk mencari Pilipa. Sekarang setelah saya mencapai level 18, saya butuh ketenaran. Koran-koran tentang detektif-detektif hebat itu sudah banyak beredar, dan mereka menggambarkannya dengan cukup baik. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan mereka. Saya bahkan merasa jumlah yang saya pesan terlalu konservatif. Setidaknya dibutuhkan 20.000 eksemplar. Rumah Tuan Kota. Putri kelima, Brittany, menatap koran, wajahnya sedikit memerah. Sanara, peri hutan, tersenyum dan berkata, kau sudah membaca isi koran. Bagaimana menurutmu? Saya merasa cukup baik, Tuan Pulau Tuan, Anda menggambarkan saya dengan cukup baik, tetapi saya agak terlalu lemah. Orang biasa lebih menyukai putri sepertimu, seseorang yang lembut dan rapuh yang rela meneteskan air mata untuk mereka, kata Sanara sambil tersenyum. Brittany membusungkan dadanya, aku tidak menangis. Sanela masih tersenyum dan berkata lembut, bagaimana perasaanmu tentang Wu Heng? Brittany tersipu lagi, mengapa kamu bertanya? Jika Anda ingin merebut kembali tahta, tidak cukup hanya menempatkan pasukan di sini. Apa maksudmu?
Bab 725 Negosiasi Remunerasi. Sanara duduk di sampingnya, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Dia berkata dengan tenang, "Kau sudah lihat beritanya. Wu Heng jelas ingin membantumu mendapatkan keuntungan dalam persaingan memperebutkan tahta." Britani sedikit mengernyit, "Apa maksudmu? Kau harus mengikatkan dirimu padanya agar punya harapan untuk merebut kembali tahta." Britani menggelengkan kepalanya. "Aku sudah membicarakan ini dengan Tuan Pulau Wu Heng, tapi sepertinya dia tidak berniat membantuku memperebutkan tahta. Dia hanya bilang selama aku tetap di Pulau Harta Karun, dia akan menjagaku tetap aman." Sanara tersenyum lembut. "Kau bisa menjanjikan lebih. Mengingat usianya dan kecepatannya naik level, dia pasti akan mencapai level 18. Negara atau keluarga kerajaan manapun pasti tertarik merekrutnya. Kau tidak akan rugi apa-apa dengan berjanji sebelumnya. Lagi pula, semua itu baru akan menjadi milikmu setelah kau naik tahta." Mata Britani terbuka, tetapi kata-kata di ujung lidahnya tetap tak terucap. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Nyonya Sanela, sudah mengingatkan saya." Dunia zombie. Wu Heng menaiki truk dan memulai perjalanannya kembali ke pusat perbelanjaan. Pada sore hari, Li Yahong membawanya ke beberapa pabrik untuk memeriksa hasil pembelajaran para kerangka. Setelah memastikan bahwa produksi normal memungkinkan, beberapa juru mesin ditugaskan untuk mulai memberi label dan mencatat mesin-mesin tersebut. Bongkar dan kemas, lalu angkut ke pabrik di dunia lain. Lagi pula, membeli bahan mentah di sana akan menghemat banyak kerepotan. "Ada kemajuan dalam pengembangan pil?" Li Yahong menjawab sambil mengemudi, "Belum ada kabar. Nanti saya tanya lagi kalau sudah pulang." Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Sang alkemis tengkorak sedang melakukan penelitian di sana, jadi tidak mungkin dia bermalas-malasan. Jadi tidak ada cara untuk mendesaknya. "Haruskah kita segera membuat janji dengan resepsionis, atau menundanya?" tanya Li Yahong lagi. "Mintalah pendapat mereka. Kami selalu siap membantu. Saya akan bertanya terlebih dahulu apa pendapat mereka dan mencoba membuat mereka datang." "Bagus." Keduanya mengobrol santai dan mulai kembali ke area pusat. Li Yahong pergi mengurus urusannya sendiri. Wu Heng juga kembali ke asramanya, membuka gerbang, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Keluar dari gerbang, Wu Heng melepaskan ketiga hantu itu agar bergerak bebas, lalu turun dan berjalan keluar. "Bahkan sebelum aku melangkah ke lantai pertama, Mini datang dan berkata, 'Tuan, Pilipa telah menghubungi Anda melalui radio. Aku akan ke sana dan melihatnya.'" Wu Heng naik ke atas lagi dan masuk ke ruang radio. "Aku melirik buku catatan investigasi kerangka dan melihat tulisan Pilipa, 'Apakah kamu di sana? Apakah kamu di sana?' Tertulis di sana." Begitu saya melihat kata-kata ini, saya tahu tidak ada yang serius. Tetap saja, dia mengangkat telepon dan bertanya, "Pilipa, bisakah kau mendengarku?" Tak lama kemudian, suara Pilipa terdengar, "Aku di sini, apa yang kamu lakukan sepanjang hari?" "Kamu keluar. Apa terjadi sesuatu?" tanya Wu Heng balik. "Hari ini, Tapani, Gianvito, dan penyelidik kurcaci datang menemui saya dan meminta saya menghubungi Anda untuk memesan lebih banyak koran," kata Pilipa langsung. "Mereka ingin berlangganan koran. Untuk apa?" "Dari apa yang mereka katakan, mereka ingin mengembalikannya ke suku. Mereka mungkin ingin memanfaatkan popularitas surat kabar untuk meningkatkan reputasi mereka," jawab Pilipa dan melanjutkan analisisnya. "Ini tidak sulit ditebak. Ketiganya juga memiliki peran dalam cerita. Terutama kali ini, pasukan kerajaan mengepung dan membunuh tim investigasi asosiasi. Insiden ini sendiri merupakan berita besar, dan juga merupakan kisah detektif yang hebat. Ini pasti akan menghasilkan panas dan meningkatkan ketenaran mereka. Tentu saja, ini membantu saya juga. Wu Heng adalah protagonis, dan reputasinya akan semakin meningkat. Kamu mau pesan berapa? Aku perlu mencetaknya lagi nanti malam, tanya Wu Heng.
Tapani dan para kurcaci akan memesan 10.000 eksemplar, dan Tapani akan memesan 20.000 eksemplar, kata Pilipa langsung. Saya akan mencetak lebih banyak hari ini dan meminta kapal untuk mengirimkannya. Harganya 55 koin tembaga, yang merupakan harga kerja sama dengan kamar dagang besar, kata Wu Heng langsung. Baiklah, aku akan bicara dengan mereka nanti. Pilipa setuju, lalu berbisik, bolehkah aku kembali sebentar? Di sini sangat membosankan, dan aku sedikit merindukanmu. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Tidak apa-apa, rutenya juga lancar. Asosiasi juga sudah mengatur pelayaran laut. Sekarang aku tidak punya kegiatan. Aku jadi malas. Bahkan lebih membosankan daripada waktu aku di Treasure Island. Pilipa mengeluh. Pilipa tinggal di sana, terutama bertanggung jawab atas keselamatan rute. Sekarang tampaknya tidak ada seorang pun yang akan mengganggu rute saat ini dan menarik perhatian asosiasi. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang terjadi di sana, jadi aku akan kembali dan tinggal beberapa hari saja. Wu Heng berkata, benarkah? Lalu aku akan kembali setelah selesai berbicara dengan mereka tentang koran. Beritahu Tapani sebelumnya dan katakan padanya bahwa dia akan berpatroli di rute tersebut. Jangan bilang dia akan kembali untuk beristirahat, Wu Heng mengingatkan lagi. Jangan khawatir, aku tidak bodoh, lanjut Pilipa. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku akan memberitahu mereka tentang ini. Sebelum Wu Heng sempat menjawab, pihak lain menutup telepon. Wu Heng melirik komunikasi dari beberapa stasiun radio lain untuk memastikan tidak ada yang meninggalkan pesan untuknya. Dia meninggalkan ruangan dan berjalan turun ke bawah. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng dan mekanik setan mayat berdiri di depan pabrik di pulau itu, memperhatikan mekanik tengkorak yang sibuk di dalam. Pagi ini, berbagai peralatan diangkut ke pabrik melalui gerbang batas. Para mekanik juga mulai merakit peralatan sesuai dengan angka dan catatan sebelumnya. Tuan Island Master, apakah ada cetak biru? Untuk peralatan ini, tanya mekanik Goul Kostas dengan tenang. Ini tidak tersedia. Kamu bisa mempelajarinya dan pastikan kamu tidak merusaknya, kata Wu Heng langsung. Mempelajari pengetahuan cetak biru juga membantu peningkatan mekanik. Terutama mesin-mesin di dunia modern sangat berbeda dengan peralatan di dunia lain. Lebih mudah untuk membawa pencerahan atau mempelajari pengetahuan baru yang relevan. Terima kasih, Tuan Pulau. Kostas berterima kasih padanya. Apakah semua peralatan untuk pembangkit listrik kota Netale sudah siap? Tanya Wu Heng lagi. Kostas mengangguk. Kami masih mempersiapkan. Kami perkirakan akan sepenuhnya siap dalam seminggu. Beritahu aku kalau kamu sudah siap, dan aku akan mengatur agar kamu bisa pergi ke sana. Seminggu kemudian, Pilipa juga kembali dari sana. Kemudian kita dapat mengatur agar keduanya pergi bersama-sama, dan segala sesuatunya dapat ditangani dengan lebih aman. Ya, Tuan, aku serahkan tempat ini padamu. Datang saja dan temui aku langsung, kata Wu Heng, lalu memanggil kereta kuda untuk kembali ke kediaman pemilik pulau. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, Wu Heng kembali ke ruang belajar, membuka gerbang dan kembali ke dunia zombie. Di sisi lain gerbang, pabrik di dunia zombie telah dikosongkan, hanya menyisakan kekacauan. Setelah berjalan keluar dari halaman pabrik, Li Yahong dan konvoi menunggu tidak jauh dari sana. Ayo pergi. Wu Heng berjalan mendekat dan langsung duduk di kursi penumpang. Li Yahong juga naik ke mobil dan memberi perintah agar konvoi berjalan perlahan. Baru saja, stasiun radio melaporkan bahwa orang-orang dari kantor pusat sedang dalam perjalanan dan akan tiba di stasiun kereta sekitar pukul 14. Begitu mendesak, Wu Heng sedikit terkejut. Kurasa hantu itu tidak punya solusi sama sekali, jadi dia ingin datang ke sini dengan cemas, kata Li Yahong sambil tersenyum. Ayo pergi, kita langsung ke stasiun kereta. Waktunya sudah dekat, kata Wu Heng langsung. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan memberi perintah. Konvoi berbelok di persimpangan di depan dan menuju ke stasiun kereta. Sekitar pukul 2.30 sore, kereta tiba di stasiun.
Kedua kereta ini berasal dari pangkalan kota Xinfu, digunakan untuk mengangkut material antara kota Xinfu dan kota Yangtong. Pintu mobil terbuka dan 3 orang keluar dengan cepat. Pemimpinnya adalah Lu Chang'an, orang yang telah beberapa kali berurusan dengannya. Komandan tingkat ketiga dari markas besar bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan transaksi dengan Wu Heng. 2 orang di belakang juga muda dan kuat, dan tugas mereka adalah menjadi pengawal. Seseorang keluar dari panggung dan memimpin ketiga orang itu. Dia langsung masuk ke sebuah ruangan di stasiun. Saat pintu terbuka, Wu Heng dan Li Yahong terlihat duduk di sisi dalam. Kepala Lu Chang'an memaksakan senyum. Komandan Wu Heng berdiri dan berjabat tangan dengan pihak lain. Kapten Wu, kudengar kemampuan spesialmu bisa mengendalikan hantu. Aku butuh bantuanmu untuk masalah ini, kata Lu Chang'an langsung. Komandan Lu, siapapun yang bertemu hantu akan berada dalam bahaya. Wu Heng tampak malu. Kepala Wu bisa menentukan syaratnya. Kalau masih dalam kewenangan saya bisa langsung menyetujuinya. Kalau di luar kewenangan saya tidak bisa berbuat apa-apa, lanjut Lu Chang'an. Berbeda sekali dengan transaksi sebelumnya, setelah Lu Chang'an masuk, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini semua tentang berurusan dengan hantu. Saya butuh teknologi modern. Berikan saya beberapa talenta berteknologi tinggi, kata Wu Heng langsung. Lu Chang'an langsung mengerutkan kening. Kepala Wu, saya sama sekali tidak bisa menyetujui ini, dan saya tidak bisa membawa siapapun ke sini untuk Anda. Wu Heng melanjutkan, katakan saja apa kewenanganmu. Aku akan memberimu 500 inti mayat level 1 dan 2 kendaraan lapis baja sebagai hadiah perjalananmu ini, kata Lu Chang'an. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku butuh 5 inti mayat level 3, 10 kendaraan lapis baja, dan teknologi apapun yang kubutuhkan. Kau harus memberiku pelatihan dan bantuan yang sesuai. Aku sudah berjanji padamu soal pelatihannya. Kau meminta terlalu banyak kendaraan lapis baja. Aku bisa memberimu maksimal 5. Aku juga bisa memberimu 2 inti mayat level 3 lagi, jadi totalnya 7, kata Lu Chang'an. Melihat pihak lain sudah berterus terang, Wu Heng tidak berniat mengatakan apa-apa lagi dan langsung setuju. Baiklah, saya tidak keberatan. Bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat mendesak. Aku bisa membayarmu imbalannya setelah kita kembali, kata Lu Chang'an. Wu Heng melirik Li Yahong, lalu Lu Chang'an dan 2 orang lainnya. Komandan Lu, silakan kembali ke mobil dan tunggu sebentar. Saya perlu mengatur beberapa hal di sini. Kita akan pergi bersama. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu di mobil. Lu Chang'an berdiri dan langsung berjalan keluar. Li Yahong bertanya, apakah berbahaya jika kita langsung pergi ke sana? Kemungkinannya kecil, tapi kita tetap harus berhati-hati. Aku akan meminta Xiao Xiao mengawasi mereka. Begitu kita sampai di kota Yangtong, kita akan naik pesawat ke sana. Aku akan mengikutimu. Tidak perlu, kamu tinggal saja dan jaga rumah. Aku akan beritahu kamu apa yang harus dilakukan jika ada sesuatu. Li Yahong memikirkannya dan mengangguk. Setelah beberapa persiapan, Wu Heng keluar gedung dan menaiki kereta ke kota Yangtong. Di dalam kereta, Lu Chang'an dan 2 orang lainnya duduk berhadapan, sementara Wu Heng duduk sendirian di satu sisi dengan 2 pelayan tengkorak berdiri di sampingnya. Bagaimana hantu itu bertemu? Tanya Wu Heng langsung. Lu Chang'an menghela napas, berpikir sejenak, lalu berkata, pangkalan kita diserang hantu. Para personel ingin mengungsi, tetapi ternyata hantu-hantu itu masih mengikuti tim. Tampaknya kelompok orang ini cukup penting. Kantor pusat membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan bantuanku. Wu Heng mengangguk, apa metode serangannya? Cara penyerangannya adalah dengan menguasai tubuh seseorang dan menggunakannya untuk menyerang orang lain. Pada dasarnya, kita tidak punya cara untuk mengatasinya, jawab Lu Chang'an. Kerasukan merupakan karakteristik dasar hantu, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun bagi manusia di dunia ini, pada dasarnya tidak ada solusi untuk kerasukan.
Sekalipun Anda mampu mengendalikan orang yang kerasukan, hantu tersebut akan segera merasuki orang berikutnya dan Anda tetap tidak akan punya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menjadi sasaran berarti menunggu kematian. Kami juga mengundang beberapa orang dari kuil Tao yang memiliki sertifikat, kata Lu Chang'an lagi. Wu Heng mendongak dengan rasa ingin tahu bagaimana efeknya. Jika dia datang lagi padaku, masalahnya tidak akan selesai. Namun dia juga penasaran apakah beberapa sihir atau jimat Tao efektif. Ini tidak bekerja dengan baik. Saya tidak yakin apakah ini efek nyata atau hanya efek psikologis. Berita yang saya terima adalah, ini telah mengurangi intensitas kendali hantu atas tubuh, jawab Lu Chang'an. Dilihat dari apa yang dikatakan pihak lain, pendeta Tao itu tidak memberikan pengaruh yang jelas. Sekalipun benar-benar berfungsi, itu tidak memenuhi persyaratan profesional. Wu Heng tidak menanyakannya lagi. Sebaliknya, dia bertanya, di mana orang-orang yang Anda sebutkan terjebak? Ada bandara di kota Singgu tempat kita bisa mendarat. Karena ada hantu yang mengikuti kita, tim ini ditempatkan di alam liar dan seharusnya belum mengubah lokasi mereka. Baiklah, aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Apakah Ketua Wu yakin? Lu Chang'an terus bertanya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, dari sudut pandang saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kita lihat saja nanti. Kereta api pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, kami memasuki kota Yangtong. Gaorong sudah menunggu di bandara, telah menyiapkan pesawat pangkalan dan lebih dari selusin naga terbang tengkorak. Para pilot di pangkalan itu adalah kerangka terlatih yang telah menyelesaikan beberapa uji terbang tanpa masalah sama sekali. Sudah sedikit dipersiapkan. Lu Chang'an juga menaiki pesawatnya sendiri dan naik pesawat pada waktu yang sama. Tak lama kemudian, pesawat stasiun itu lepas landas. Pesawat-pesawat di pangkalan juga lepas landas dan pergi, ditemani beberapa naga terbang. Kota Rentam, sang ksatria kerangka memacu kudanya sepanjang jalan, menyerbu langsung ke gerbang kota dan menuju ke istana penguasa kota. Setelah memasuki halaman istana raja kota, dia turun dari kudanya dan menyerahkan surat di tangannya kepada Wen Manxia. Wen Manxia duduk di singgasana penguasa kota, menyusui anaknya sambil mengambil surat itu. Surat, atau huruf yang digunakan oleh asosiasi. Dia menyerahkannya kepada kepala pelayan di sampingnya dan berkata, bukalah dan lihat siapa yang menulisnya. Kepala pelayan merobek amplop itu, melirik isinya, dan berkata, ini surat dari Diakon Slater. Di sana tertulis bahwa Tuan Wu Heng telah mengirim seorang mata-mata untuk menyelidiki sekte tersebut. Baru-baru ini beliau menyampaikan berita itu kepadanya. Saya harap Anda dapat menyampaikan pesan ini kepada Wu Heng. Kultus, dari mana berita itu sampai ke Slater? Alis Wen Manxia masih berkerut. Kota Erjiro di Kerajaan Yeko. Tentara kota Netale mengepung dan membunuh tim investigasi markas besar yang terkait dengan aliran sesat itu. Kali ini, berita tentang aliran sesat kembali muncul. Kerajaan Yeke benar-benar telah menjadi sarang aliran sesat. Aku dengan lembut menghibur anak itu, setelah kamu kenyang, tidurlah. Aku akan memberitahu ayah kabar ini. Dia menyerahkan anak itu kepada pembantu rumah tangga dan menggunakan sapu tangan untuk menyeka dada anak itu yang dipenuhi air liur. Dia memasukkan kembali pakaiannya ke dalam pakaiannya, berbalik dan berjalan ke atas. Sesampainya di ruang radio, ia mengambil mikrofon dan berkata, Guru, Diakon Slater telah mengirimkan saya informasi tentang aliran sesat di kota Erjiro. Saya duduk di depan radio dan menunggu sebentar, tetapi tidak ada kabar. Jadi saya bangun dan turun ke bawah. Kepala Wu, konvoi sudah siap, kita bisa pergi ke sana kapan saja, kata Lu Chang'an langsung. Hanya butuh 2 jam untuk tiba di kota yang disebutkan Lu Chang'an. Berbeda dengan kota yang direbut kembali oleh Wu Heng. Tempat ini lebih mirip medan perang modern, yang telah dibaptis oleh tembakan artileri. Rumah-rumah runtuh, kawah bom dan tembok-tembok pecah. Masih agak menyedihkan. Wu Heng berkata, tidak perlu.
Kau dan aku akan naik naga terbang itu. Tidak perlu ada yang mengikuti kita. Terlalu banyak orang hanya akan menimbulkan masalah. Dengan lambaian tangannya, beberapa kerangka naga terbang berjongkok dengan kepala tertunduk, dan Wu Heng langsung duduk di atasnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada Lu Chang'an untuk mengikutinya. Lu Chang'an membuka matanya lebar-lebar dan menatap kerangka naga terbang, tetapi tidak bergerak untuk waktu yang lama.